galak banget. Pengamat politik Pangisarwi Caniago mengatakan bahwa Anies Baswedan belum selesai atas dirinya sendiri. Anies Baswedan masih mementingkan perutnya sendiri, tidak untuk kepentingan orang banyak. Ya, alias Anies Baswedan belum memikirkan untuk bangsa tetapi masih memikirkan dirinya sendiri. Jadi Bang, pertama tentu saja itulah politik ya. Politik itu tidak akademisi. Politik itu bukan dunia intelektual. Itu dunia seninya adalah bagaimana mengkalkulasi, menghitung ulang, mencermati, membaca sentimen. Terutama politisi, kalau dia sudah politisi yang udah kelas di atas itu, yang makam udah tinggi, udah sampai kepada ma'rifatnya itu politisi bicara tentang isi perut orang. Dia tidak hanya bicara tentang jeroan isi selera dia. Nah, dugaan saya Anies belum sampai level ke situ. Dia baru sibuk dengan urusan perut dia. Nah, itu membuat dia hari ini ditinggal oleh semua partai. Itulah kegagalan Anies. Dia tidak memahami sense of politik, apa yang menjadi selera politisi. Jadi dia masih, menurut saya, itulah pembelajaran terpenting dalam hidup kan. Dan itu dibayar mahal. Kita selama ini yakin akan diusung, punya elektabilitas yang tinggi, partai butuh saya, bukan saya butuh partai. Ya. Nah, itu kan seiring berjalannya waktu, itulah pembuktian, itu yang harus dibayar selama ini. Jadi dunia politik, ya dunia, saya tidak mengatakan dunia tipu-tipu ya, tapi kan ini seni mendapatkan kursi kekuasaan, dalam konteks ini kendaraan politik, seni untuk mempertahankan kekuasaan, seni untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi konteks itu harus dipahami oleh Pak Anies. Dia belum mengerti tentang selera politisi gitu. Jadi baru sampai level tentang selera dia. Nah, ini yang kemudian tidak ada titik temu persamaan kepentingan. Tapi ada juga pandangan mazhab lain yang mengatakan bahwa ini ada konteksnya beda. Kita harus challenge juga dengan pikiran yang lain ya. Konteks lain supaya kita fair juga menilai Pak Anies. Ada juga mengatakan bukan itu, tetapi ini soal bagaimana lampu Anies mau redup atau terang di masa yang akan datang. Nah, kalau Anies masih punya panggung, kalau Anies masih gubernur di DKI Jakarta, di DKJ, maka akan ada lampunya akan terang, akan ada dua pentas, akan ada dua panggung. Nah, panggung itu tentu akan membuat lampu orang lain redup gitu. Dan itu juga membuat mungkin ya pikiran lain, asal jangan Anies di Jakarta gitu. Sementara Zulfan Lindan malah mengatakan bahwa selama menjabat sebagai gubernur, Anies telah merusak Jakarta. Inilah Zulfan Lindan. Akan dibikin Anies waktu satu periode dia kemarin. Bayangin nih, coba. Dimanapun kita jalan, terutama saya lihat di Kemang, di Antasari, ngapain coba trotoar dikasih tembok-tembok apa tuh namanya, tiang-tiang, ya, hanya untuk supaya motor nggak bisa masuk. Ya orang kan bisa taruh motor di pinggir jalan, orangnya masuk. Dan itu rusak. Sehingga membuat macet jalan. Kenapa? Yang biasanya motor mobil bisa masuk ke dalam, ini sekarang kan nggak bisa. Tadinya bisa 5 mobil, sekarang hanya 1-2 mobil. Itu membuat macet. Tapi kan Jakarta lebih indah, Pak. Mana? Kalau soal gitu Ahok lebih hebat lah. Kalau kita mau bandingkan Ahok dengan Anies. Itulah Zulfan Lindan yang membandingkan di mana Ahok lebih hebat daripada Anies Baswedan. Dan masyarakat juga menertawakan hasil pembangunan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang telah kami sama-sama jalankan di Jakarta selama ini dapat menjadi gambaran, dapat menjadi tolak ukur atas apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oleh karena itu, sering kami katakan, bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejak. Ya, rekam jejaknya adalah lem Aika Aibon, ya, bambu geta-gete, sumur resapan.
Luar biasa ya. Oleh karenanya sekarang Anies Baswedan ditinggalkan oleh partai yang dulu mengusungnya di Pilpres, dikarenakan Anies Baswedan belum bisa memutuskan dirinya dalam hal adalah kebutuhan hidupnya. Masih memerlukan kebutuhan hidup ya, kata Pangi Sarwiago. Lain dengan Pak Jokowi yang sudah selesai dengan dirinya dan lebih memikirkan rakyatnya. Dan Anies Baswedan juga pernah dipanggil KPK dikarenakan dianggap korupsi, dan ini adalah katanya Denny Siregar. Apakah koruptor kelas kakap? Benarkah begitu? Pemanggilan KPK ini bisa jadi sebuah prestasi baru karena selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Tentu ketika korupsi yang jumlahnya mencapai hingga 1 triliun rupiah, ini saya rasa tidak mungkin jika dinikmati oleh hanya 1-2 orang saja. Dengan jumlah korupsi yang begitu besar, tentu hal ini patut diduga. Yang menikmati juga banyak. Dan kemarin juga disebut dalam berita, diduga korupsi yang nilainya mencapai 1 triliun rupiah ini mengalir ke Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Nah, apakah benar hal tersebut? Tentu pihak KPK harus berani masuk ke situ untuk menyelidiki hal tersebut. Selain itu, masih banyak lagi kasus-kasus kelebihan bayar yang diungkap oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi, mengapa selama ini KPK terkesan sangat sulit untuk menindak Anies? Begini guys, di belakang Anies ada sosok yang sangat paham betul seluk-beluk penanganan kasus tindakan pidana. Ya, di belakang Anies Baswedan ada Novel ya. Ada Novel Baswedan ya, sepupunya Anies Baswedan ya. JIS dicoret dari daftar FIFA, proyek 5 triliun dinyatakan gagal total. Bangunannya salah, nggak bisa digunakan, terus klaimnya bohong semua, memalukan sekali. International Stadium yang pembangunannya menghabiskan anggaran sekitar 4,5 triliun rupiah ini memiliki 2 RAM, yakni RAM Barat dan RAM Timur. Pantas saja jika akhirnya Buruh Hapot mengeluarkan pernyataan resmi terkait sejauh apa keterlibatan mereka dalam pembangunan Jakarta International Stadium. Ini sekarang membantah bahwa Buruh Hapot ternyata sama sekali tidak terlibat dalam pembangunan dan bahkan desain stadion JIS itu sendiri. Ini stadion salah nih, harus direnovasi. Masa iya nggak ada yang salah gitu ya? Harus ada yang salah. Begitulah Bakura. Ya, itulah Alifur Rahman yang mengkritisi mengenai bangunan JIS yang salah begitu ya. Dan apabila Anies bisa maju lagi di calon gubernur di Jawa Barat ataupun di Jakarta, tentu saja akan menggunakan politik identitas sebagaimana disampaikan oleh Hasan Nasmi. Kan kembali aroma politik identitas, berarti ada gen di tempat lain yang ingin diambil. Apa gen itu? Di atas politik kesukuan. Politik identitas berdasarkan dari kesukuan yang selama ini juga nggak terlalu keras sebenarnya. Ada politik identitas berdasarkan agama. Walaupun calonnya nanti semuanya beragama Islam. Karena ada kelompok masyarakat yang hanya melihat dikotomi. Yang benar itu Islamnya versi Anies Baswedan dan pendukung Anies Baswedan aja. Kalau Islamnya versi pendukung yang lain, pendukung Ganjar itu Islamnya nggak benar. Islamnya versi pendukung Prabowo nanti Islamnya nggak benar. Jadi kalau Anda ingin berislam dengan kafah, ingin membela agama, ingin menjadi mujahid, maka beradalah di barisan Anies Baswedan. Itu saya rasa gen yang hendak ingin diambil oleh Anies Baswedan. Kalau dari sisi kesukuan saya lost nih, kalah saya ini. Saya ingin kembali menguatkan politik identitas, tapi saya gennya dari mana? Saya menangnya di mana? Kalau berdasarkan agama. Walaupun hitung-hitungan itu menurut saya juga tidak terlalu tepat, tapi minimal pangsa pasarnya bisa untung di sana. Mas Ya, itulah Hasan Nasmi yang mengatakan bahwa Anies Baswedan tetap akan menggunakan politik identitas.